Catatannya dari menghadap kiblat. Yang pertama, ainul Ka'bah. Bagi orang yang melihat Ka'bah, Ka'bah dilihat dengan mata kepalanya, harus tepat melihat Ka'bah, tidak boleh menceng. Salat adalah ibadah yang sangat agung, yang salah satu ibadah yang perintahnya langsung Rasulullah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh-oleh dari Isra Mi'raj adalah syariat salat. Ini menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang sangat agung. Tetapi sayang, ya, masih banyak yang meremehkan salat. Kata ulama, dosa besar orang yang meninggalkan salat tanpa uzur, apalagi sengaja. Dan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa asira. Amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Jika kurang, maka sungguh ia telah celaka. Yang pertama, bagian dari perbahas tentang salat adalah syarat sahnya salat. Pertama, masuk waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tidak sembarangan ngambil waktu salat. Ya, kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. La yuqbalullah sholata bi khairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Kemudian sucinya pakaian, badan dan tempat yang digunakan untuk salat. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian menutup aurat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk sholat. Ya, jadi menutup aurat laki-laki lutut sampai pusat. Tapi juga jangan mentang-mentang lutut sampai pusat itu sholat pakai sarung tok. Tapi ada adab-adabnya, ya, ada penyempurna dalam sholat. Tapi minimalisnya sah. Ya kita lihat orang ihram kan cuma pakai sarung, ininya dilipat, ya. Atau kadang di kampung saya dulu kalau bapak-bapak itu ke sawah cuma bawa sarung, dia habis baca sawah atau nyanggul tuh cuma pakai sarung sah, itu minimalisnya sudah sah. Tapi dalam keadaan normal, ya kita memenuhi adab dalam sholat, pakai pakaian khusus, pakai pakaian yang bersih, menutup aurat. Ya jangan sampai di sini nggak ada apa-apa, nggak di kebun, ya tiba-tiba cuma pakai sarung toh. Atau pakai celana kolor sampai, ya secara minimalnya sah tapi kurang adab, ya, jadi harus memenuhi antara syarat dan adab. Yang kita mau kerja secara rapi wangi, masa sholat cuma pakai celana kolor tok, yang penting pusar dan dengkulnya ketutup. Aurat laki-laki pusar hingga lutut. Ma baina surrati wa rukbati auratun. Antara pusar dan lutut adalah aurat. Ya, jadi itu. Jadi minimalis sahnya sholat. Jadi nek kepeksone misalnya musibah banjir cuma ada selana itu tok, sholat sah. Yang penting pusar dan lututnya ketutup. Tapi dalam keadaan normal tentunya lebih afdol. Ya, kalau di kita umumnya sarung, baju koko atau kemeja atau batik dan sebagainya. Yang jelas suci menutup aurat. Al-mar'atu auratun, wanita adalah aurat. Yang berikutnya, jangan sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat. Nah, ini ada poin-poin penting jangan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil umumnya, keterangan umumnya, idza qumtu ila sholati fasbih wudu tsumma istaqbilal qiblah. Jika engkau hendak sholat maka berwuduklah dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat. Catatannya dari menghadap kiblat. Yang pertama, ainul Ka'bah. Bagi orang yang melihat Ka'bah, Ka'bah dilihat dengan mata kepalanya, harus tepat melihat Ka'bah, tidak boleh menceng. Jadi misalnya mencengnya adalah
posisi Ka'bahnya di sebelah kirinya, nggak boleh. Jadi orang yang Ainul Ka'bah, misalnya umroh haji, yang melihat Ka'bah langsung, ya harus tepat, tidak boleh menceng, lurus, ya, tidak boleh menceng, namanya Ainul Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram, ini tidak boleh menceng, ini harus, karena melihat Ka'bah sekalipun di lantai 2, lantai 3, kan kelihatan kalau sholat, ya. Adapun bagi yang tidak melihat Ka'bah secara langsung di luar Masjidil Haram, di luar negeri, di luar Mekah, Madinah, termasuk Indonesia, maka miring kanan, miring kiri sah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan. Orang yang tinggal jauh dari Ka'bah di belahan bumi manapun, pada waktu sholat dia menghadap ke arah Ka'bah, melenceng kanan kiri, tidak menjadi masalah. Makanya tidak perlu dipaksakan harus menceng, apalagi masjidnya dibongkar, tidak perlu, sudah sah. Ini yang ngomong adalah Syekh Saleh Fauzan. Dia Rasulullah pernah ditanya oleh orang Madinah. Jadi kecuali Rasulullah SAW ke Madinah, kan jauh dari Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, luas sekali. Kiblat itu antara timur dan barat, luas sekali. Ya, bayangkan Madinah sebelah mananya. Mana tidak ada ceritanya di luar itu dan digeser-geser, nggak ada, karena memang luas. Karena bukan Ainul Ka'bah. Ya. Dan ini bagian dari kemudahan Islam. Bayangkan yang orang tidak punya handphone, tidak punya kompas, kalau harus saklek tepat, berapa banyak orang sholatnya tidak sah. Karena apa? Tidak tepat derajatnya. Panjenengan di rumah beda-beda, apalagi yang di hutan. Ini bagian dari kemudahan Islam. Jadi yang tidak Ainul Ka'bah, buk menceng sedikit, sholatnya tetap. Yang penting yakinnya adalah sebelah sana Ka'bah. Kalau di Indonesia sebelah barat adalah Ka'bah, tidak harus derajatnya pas. Ini kata Syekh Saleh Al Fauzan. Begitu juga Rasulullah, ma bainal masyriqi wal maghrib, luas sekali. Ini bagian dari keluasan agama Islam, mudahnya agama Islam. Siapa orang bodoh pun bisa.